Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya anak-anak ibu. Pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, ibu akan mengabsensi anak-anak ibu satu persatu ya. Airin Angelika, Hadir, Bu. Tania Alisa, Saya, Bu. Thea Elisia, Hadir, Bu. Salsa Hazelia. Hadir. Baiklah anak-anak ibu sekalian, pada pagi ini kita akan belajar tentang tema 8 daerah tempat tinggalku dan subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Anak-anak ibu udah tahu kan apa itu lingkungan tempat tinggalku? Tahu, Bu. Lingkungan tempat tinggal adalah tempat manusia menatap untuk berteduh keadaan alam serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan tentang tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasi, dan menyimpulkan. Nah, pada sebelum kita mulai pelajaran ini, Ibu mau bertanya nih sama anak-anak Ibu. Apakah anak-anak Ibu senang membaca cerita? Senang, Bu. Cerita apa yang pernah anak Ibu baca? Cerita Maling Kundang, Roro Jongrang. Cerita apa lagi? Kancil. Pintar. Cerita apa yang terkenal di lingkungan tempat tinggal anak Ibu? Cerita Maling Kundang, Bu. Oke. Sekarang setelah kita mengenai nama-nama cerita, Ibu mau nih salah satu dari anak Ibu yang membaca cerita tentang asal mula Telaga Warna. Kepada Airin, silakan Airin baca tentang cerita asal mula Telaga Warna itu. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan bertapa di hutan. Setelah dibacakan oleh teman tadi cerita tentang asal mula Telaga Warna, kita bisa dapat menyimpulkan bahwa asal mula Telaga Warna ini merupakan suatu contoh teks fiksi, yang mana teks fiksi adalah teks yang berupa cerita yang sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita tersebut dapat merupakan hasil dari imajinasi pengarang ataupun yang pernah terjadi di dunia nyata yang dioleh oleh pengarang sehingga menghasilkan cerita rekaan. Pada cerita fiksi ini berarti mempunyai ciri-ciri berimajinasi, cerita yang dibikin langsung oleh pengarang, cerita yang berasal dari penghasilan dari suatu rekaan. Setelah kita mengetahui apa itu teks fiksi, ciri-ciri dari teks fiksi, Ibu akan mengajak anak-anak Ibu untuk mengamati. Ayo anak-anak Ibu, kita amati dulu gambar pada halaman 6 di tema 8 ya anak-anak. Di dalam buku itu terdapat soal Udin yang sedang mendorong temannya. Di dalam buku siswa itu ada tuh Udin dan temannya sedang bermain ayunan. Bisa anak-anak amati di buku tema 8 itu ya. Ya, silakan Bu. diamati. Pada buku tema 8 ini Udin sedang melakukan gaya tarikan dan dorongan. Gaya itu adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenaikannya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan ataupun perubahan bentuk. Gaya sendiri juga dapat diartikan sebagai tarikan dan dorongan yang dapat memengaruhi perubahan bentuk. Anak-anak Ibu udah paham kan apa itu yang dimaksud dengan gaya? Sekarang Ibu mau mengajak anak-anak untuk mengeksplorasi kegiatan mengenai gaya dan gerak. Ibu meminta melakukan percobaan mengetahui pengaruh gaya tarikan dan dorongan terhadap arah gerak benda. Contohnya saja siswa yang sedang menarik meja nih. Anak-anak Ibu bisa praktikkan langsung bagaimana nih anak-anak Ibu mendorong meja, mendorong kursi, mendorong pintu. Itu terdapat gaya juga. Sekarang Ibu minta anak-anak Ibu secara kelompok
untuk mengerjakan tugas yang ibu berikan. Nah, di dalam kerja kelompok ini ibu mau membentuk 3 kelompok ya. Silakan nanti kepada anak-anak ibu untuk mengirimkan nama-nama kelompoknya. Ketua kelas tolong ya dikondisikan teman-temannya, kalau udah siap nanti berikan sama ibu ya. Dari hasil diskusi yang anak-anak sudah lakukan, ibu bisa dapat menyimpulkan dan ibu telah bisa memberi nilai kepada anak-anak ibu sekalian. Nah, sekarang ibu minta kepada anak-anak ibu untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan ya. Nah, Ya, Bu. nanti ibu akan menilai bagaimana penilaiannya. Yang pertama ibu akan ngecek bagaimana tugasnya, apakah sudah betul semuanya, cara mempresentasikannya. Nah, nanti ibu nilai. Nah, sekarang ibu memberi kesempatan untuk kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok yang diskusi. Terima kasih ibu ucapkan kepada kelompok yang telah tampil. Ibu mau mengasih apresiasi kepada kelompok yang telah tampil. Kerja-kerja anak ibu sudah sangat bagus, semuanya sudah mencapai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang gaya. Nah, anak-anak ibu sudah mengetahui tuh apa itu gaya, dorongan, semuanya udah mencapai ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tadi kan anak-anak ibu sudah belajar tuh tentang apa itu teks fiksi dan non fiksi, apa itu gaya, bagaimana gaya dan tarikan dan dorongan. Nah, sekarang ibu akan mengajak anak-anak ibu mempelajari tentang kegiatan ekonomi di lingkungan. Nah, pada kegiatan ekonomi di lingkungan ini, ibu akan mengajak anak-anak ibu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar. Selanjutnya, menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai pekerjaan. Nah, selanjutnya yang terakhir, ibu akan mengajak anak-anak ibu menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan. Nah, pada kali ini ibu mau bertanya dulu nih sama anak-anak ibu. Bagaimana sih kegiatan ekonomi di lingkungannya anak-anak ibu? Ada yang nelayan, Bu. Nah, apalagi? Bertani. Apalagi? Terus berkebun. Nah, apakah ada yang bersawah? Ada, Bu. Nah, itu juga termasuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu yaitu kegiatan yang menghasilkan suatu barang, jasa yang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kegiatan ekonomi ini bisa dilakukan di pasar-pasar juga. Itu seperti berjualan, itu juga merupakan suatu kegiatan ekonomi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ibu berikan tadi dan anak-anak sudah menjawab pertanyaan ibu sampaikan tadi, jadi anak-anak ibu telah memahami berbagai jenis pekerjaan berdasarkan corak kehidupan di lingkungan setempatnya. Maka dengan adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Nah, dengan adanya karakteristik individu dalam masyarakat sangat bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bermasyarakat. Contohnya dengan kegiatan ekonomi ini, manfaatnya yaitu yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme, yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata pencarian internasional, yang ketiga, alat mempersatukan bangsa, yang keempat, sebagai ikon pariwisata, yang kelima, menambah pendapatan nasional, dan yang keenam, memupuk sifat toleransi. Nah, itu tadi manfaat dari kegiatan ekonomi. Nah, kali ini kita sudah membahas tentang pelajaran tema 8 dan subtema 1 tentang lingkungan tempat tinggalku. Di sini kita sudah mempelajari tentang cerita fiksi dan non fiksi, tentang gaya dan gerak, tentang kegiatan ekonomi. Nah, dari sini kita sudah dapat menyimpulkan dan ibu telah bertanya tadi kepada teman-teman atau anak-anak ibu semua, bagaimana itu tentang gaya, tentang cerita fiksi dan non fiksi, tentang kegiatan ekonomi. Ibu harap anak-anak ibu sudah memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga anak-anak ibu tetap giat belajar. Anak-anak ibu harus belajar dan mengerjakan PR. Nah, anak-anak ibu harus mengerjakan PR yang telah ibu berikan tadi ya. Jangan lupa kerja kelompoknya, diskusi kelompoknya yang akan dikumpul pada minggu depan. Nah, sekian dari pembahasan kita pada
pagi hari ini pelajaran kita pada tema 8. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak Ibu menyanyikan lagu daerah. Siapa yang bisa lagu daerah, kita harus bernyanyi bersama-sama ya anak-anak. Oke, Bu. Anak Ibu, kita semua berdiri dulu. Sebelum kita pulang, kita menyanyikan lagu daerah yaitu Kampung Nan Jauh di Mato. Silakan berdiri. Ketua pandu ya, nyanyi Kampung yang Jauh di Mato. 1, 2, 3. Kampung nan jauh di Mato, gunung sansai baku liling, takkan najo kawan lamo, sangke den basul suling. Baiklah, sekian dari pelajaran kita pada pagi ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.